Mencuci di hari raya, nostalgia yang tak pernah hilang. Lebaran keempat di Padang biasanya identik dengan silaturahmi, rumah yang ramai, dan meja-meja penuh hidangan. Namun bagi seorang jurnalis berita editorial.com, hari itu dimulai bukan dengan kamera atau catatan liputan melainkan dengan seember air dan setumpuk pakaian yang harus dicuci, sebelum bertolak menuju liputan di Rutan Kelas IIB Padang, Selasa tanggal 24 Maret tahun 2026. Pagi itu, sambil menggosok kerah baju, kenangan masa kecil muncul seperti film lama yang diputar ulang. Bau deterjen, dinginnya air sumur, dan gesekan kain pada tangan seperti mengembalikan langkahnya ke masa ketika hidup serba terbatas. Dulu kami orang miskin, anak 6 bersaudara. Sebelum sekolah, kami harus mencuci pakaian sendiri. Amak sibuk, bapak pun kerja. Tak ada yang membantu, kenangnya lirih. Kini, setelah puluhan tahun berlalu dan kehidupan sudah jauh berubah, kebiasaan mencuci manual itu tetap melekat. Meski laundry sudah tersedia di mana-mana, dengan tarif Rp6.000 per kilogram atau Rp35.000 sekali cuci, ia masih memilih untuk menggosok beberapa bagian pakaian dengan tangan. Bukan semata soal hemat, ada rindu, ada kenangan, dan ada kebijaksanaan masa kecil yang tetap ia bawa hingga dewasa. Kerah, kenangan, dan ketenangan. Kerah baju yang digosok pagi itu bukan sekadar bagian pakaian. Ia adalah pintu kecil menuju nostalgia. Setiap olesan sabun mengingatkan bagaimana ia dulu harus mencuci cepat-cepat sebelum bel sekolah berbunyi. Setiap kusut kain yang dirapikan mengingatkan perjuangan masa kecil yang membentuk karakternya hari ini, tegas, teliti, dan tak mudah mengeluh. Sifat yang sama yang kini ia bawa saat memburu berita kriminal di berbagai sudut Sumatera Barat. Di tengah dunia liputan yang sering penuh tekanan, kegiatan sederhana seperti mencuci justru menjadi ruang hening yang langka. Saat mencuci, pikiran saya tenang. Rasanya kembali seperti dulu, ujarnya. Mengapa ia tetap mencuci manual? Apa yang bagi orang lain sekadar pekerjaan rumah, bagi dirinya adalah prinsip sekaligus kebiasaan yang tak tergantikan. Ia percaya kerah tidak bisa bersih maksimal hanya dengan mesin cuci. Harus digosok tangan, fokus, penuh perhatian, seperti seseorang yang merawat sesuatu yang penting. Dan memang ada manfaatnya. Noda membandel lebih mudah hilang karena tekanan tangan tepat pada titik kotor. Lebih hemat sabun dan air, hanya fokus pada bagian yang perlu dibersihkan. Warna dan serat pakaian lebih awet, tidak kasar seperti putaran mesin. Hasil lebih bersih dan higienis, tanpa bau apek yang kadang tertinggal. Bisa memakai sabun khusus noda, dengan presisi yang tak bisa dilakukan mesin. Sangat efektif untuk baju putih dan seragam liputan. Mencegah kerah menguning akibat daki dan keringat. Di dunia yang serba cepat, ia tetap menaruh perhatian pada hal-hal kecil. Kerah yang bersih baginya adalah bentuk disiplin, hal yang juga ia terapkan saat menulis berita, saat memotret fakta, dan saat menjaga integritas profesi. Dari ember kecil ke lapangan liputan. Usai mencuci, ia menjemur pakaian lalu bersiap menuju rumah Niyet istri Abang Dafris untuk bersilaturahmi. Tak lama kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke lokasi liputan. Dari halaman rumah yang masih basah oleh cipratan air cucian, ia beralih ke halaman kantor pemerintahan, penjara, dan lokasi kriminal, dunia yang sudah menjadi bagian hidupnya. Tetapi pagi itu mengingatkannya bahwa siapa dirinya hari ini dibentuk oleh masa kecil yang sederhana. Bahwa sebelum menjadi jurnalis yang berkeliling memberitakan peristiwa, ia adalah anak kecil yang mencuci pakaian 6 bersaudara setiap pagi. Dan di antara riuhnya dunia jurnalistik, ia masih membawa bagian kecil dari masa lalu itu, di ujung kerah pakaian yang wangi, bersih, dan digosok dengan tangannya sendiri.